Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di tengah kegelapan, remaja berjubah putih melangkahkan kakinya memasuki gua. Jubahnya yang putih begitu kontras dengan suasana malam dalam hutan. Qin San berjalan memasuki gua tanpa rasa takut. Di dalam gua, sosok dengan tubuh kekar dan tinggi mencapai 3 meter menatap Qin San dengan mata serakah. Sosok itu berdiri, bulu tebal memenuhi tubuhnya. Itu adalah seekor beruang hitam binatang buas tingkat 6. Beruang itu meraung dan berlari menuju Qin San. Tubuh besarnya bahkan membuat getaran dalam gua saat berlari. Ngaung, awo, cukurukuk. Raungan beruang hitam terdengar menakutkan. Namun, bagi Qin San, itu hanya raungan binatang yang sudah mendekati ajalnya. Qin San berdiri diam melihat beruang hitam berlari ke arahnya dengan cakar tajam yang diarahkan ke dada serta mulut menganga memperlihatkan taringnya. Namun sesaat kemudian tubuh besar beruang itu tiba-tiba ambruk. Kepalanya sudah menjadi kabut darah setelah satu kali tamparan oleh Qin San. Dia sengaja hanya menghancurkan kepala beruang itu, karena ingin memanfaatkan tubuhnya untuk menjadi santapan malamnya. Beruang ini lumayan besar, setidaknya bisa menjadi makananku selama 3 hari. Pikir Qin San sambil memotong tubuh beruang hitam dengan golok yang direbut sebelumnya. Qin San mulai menyalakan api dan memanggang daging beruang merah itu. Daging binatang buas sangat bagus bagi tubuh kultivator, terutama bagi mereka yang menjalankan peningkatan kekuatan tubuh. Ada orang yang mengarah ke sini. Apa mereka anggota dari 3 keluarga itu? Gumamnya. Pendengaran Qin San memang cukup tajam, dia dapat mendengar gerakan dengan jangkauan 10 km. Gawat, serigala itu masih mengejar. Ayo terus lari, kata salah satu dari 2 orang yang terus berlari. Di belakangnya, 3 ekor binatang buas jenis serigala berlari mengejar mereka. Malam hari menjadi waktu yang berbahaya bagi peserta pertarungan Gunung Wuji jika tidak menemukan tempat persembunyian. Mereka berdua terus berlari hingga melihat samar setitik cahaya. Sepertinya di depan ada orang. Mudah-mudahan mereka bisa menyelamatkan kita. Kedua orang yang terdiri dari 1 pria dan 1 wanita terus berlari ke arah cahaya. Pandangan mata mereka akhirnya melihat mulut gua. Mereka langsung masuk, melihat seorang pemuda yang sedang menikmati daging panggang. Sementara serigala yang mengejar mereka berhenti setelah mendekati gua. Serigala-serigala itu hanya binatang buas tingkat 4 dan tingkat 5. Mereka tidak berani mendekati gua karena tahu itu adalah wilayah beruang hitam. Kedua orang itu dengan nafas berat menyapa Qin San. Maaf, bolehkah kami menumpang malam ini, kata kultivator pria tersebut. Sementara yang wanita nampak waspada karena melihat Qin San yang hanya memandang mereka dengan wajah datar. Qin San tidak berbicara dan hanya mengangguk. Kemudian melemparkan 2 potong daging yang sudah dipanggang. Pria dan wanita itu merasakan serigala yang mengejar sudah pergi. Tanpa rasa malu, sang pria langsung melahap daging itu. Wah, ini enak sekali. Saudari Lai, ayo cicipi daging pemberian saudara ini. Ini rasanya sangat enak, kata pemuda tadi yang terlihat memang kelaparan. Mereka berdua memang sangat kelelahan. Setelah bertarung dan dikejar rombongan serigala, mereka butuh asupan energi untuk mengembalikan kekuatan mereka. Qin San sebenarnya merasa keberatan. Namun dia tetaplah pemuda yang baik hati. Dia tidak mungkin mengusir kedua orang itu untuk menjadi santapan binatang buas. Wanita yang bersama pria itu pun kemudian memakan potongan daging beruang hitam yang diberikan Qin San dengan lahap. Melihat hal itu, Qin San hanya menggeleng. Beberapa saat lalu, dia masih merasakan tatapan waspada dari wanita tadi. Namun setelah diberikan sepotong daging, tatapan waspada itu berganti dengan tatapan terima kasih.
Qin San kemudian melemparkan lagi masing-masing 3 potong daging untuk mereka. Kalau masih lapar, ambillah ini, silahkan dipanggang sendiri, ujar Qin San. Melihat sikap tulus Qin San, kedua orang itu kemudian mengatupkan kedua tangan dan mengangguk tanda terima kasih. Kami dari keluarga Chia. Namaku Chia Lao, ini adik sepupuku, Chia Lai, kata pria tadi. Kalau boleh tahu nama saudara siapa, lanjutnya. Qin San, jawab Qin San singkat. Chia Lao dan Chia Lai kemudian menengadah memperlihatkan wajah tercengang. Mereka tidak mengira orang yang ditemuinya dalam gua adalah Qin San. Sosok yang jadi incaran koalisi 3 keluarga. Kamu benar-benar Qin San. Maaf, bukannya aku tidak percaya. Pantas saja aku tidak bisa mengukur alam kultivasimu, kata Chia Lao. Sejak memasuki gua, Chia Lao sebenarnya mengedarkan indera spiritualnya untuk melihat tingkat kultivasi Qin San. Mengetahui tidak bisa melihat tingkat kultivasi Qin San, dia mengira Qin San pasti memiliki alam yang jauh di atasnya. Saudara Qin, aku tidak menyangka kamu bisa bertahan beberapa hari ini dari kejaran para anggota 3 keluarga itu, kata Chia Lao. Padahal saat di luar Gunung Wuji, mereka sangat sombong mengira bisa menghabisimu di hari pertama pertarungan Gunung Wuji, sambung Chia Lai. Qin San tidak takut mengungkapkan identitasnya. Dia tahu, 2 orang itu hanya berada di alam pengumpulan Qi tingkat 8 awal dan tingkat 7 menengah. Kalaupun mereka bersekongkol dengan keluarga Wang, keluarga Kwon dan cabang keluarga Yun, untuk memburunya, ia tidak segan untuk menambah korbannya malam ini. Malam makin larut, sesekali akan terdengar raungan binatang buas serta teriakan manusia. Namun tidak ada lagi tamu yang datang ke gua itu. 3 orang dalam gua, kini duduk dengan posisi bersila. Kedua keluarga Chia berkultivasi mencoba mengembalikan kekuatan puncak mereka. Qin San juga duduk bersila sambil memejamkan mata. Dia menjalankan teknik kultivasi kaisar langit miliknya. Berbagai energi dengan warna berbeda secara kasat mata mengalir memasuki meridiannya menuju dantiannya. Pil energi berada di pusat energinya, juga secara rakus mengisap tiap energi yang masuk ke dantian. Pil energi itu sekarang masih sebesar biji jagung. Sungguh rakus. Bahkan dengan kekuatan kultivasi kaisar langit ini dalam menyerap energi, bahkan tidak sanggup membuatnya puas. Pikir Qin San saat melihat pil energinya masih dengan rakus menyerap setiap energi yang masuk ke dantiannya. Sementara pagoda 9 tingkat yang juga berada di pusat energinya masih nampak samar. Pagoda ini sejak awal tidak melakukan apa-apa. Apa ini hanya tanda yang ditinggalkan manik itu? Pikirnya. Hingga saat ini, Qin San sama sekali belum menemukan informasi terkait pagoda 9 tingkat di pusat energinya. Qin San bahkan pernah seharian melakukan pemeriksaan menggunakan kekuatan jiwanya di bintang-bintang yang ditinggalkan manik peninggalan ibunya di lautan kesadarannya. Lupakan saja, mungkin alamku belum cukup untuk mengetahuinya, gumamnya. Di luar gua, embun pagi mulai berkilauan menerima transmisi cahaya dari matahari pagi. Aroma hutan memasuki gua cukup pekat, menciptakan kesan atmosfer yang menenangkan jiwa dan pikiran. Sinar matahari menembus lebatnya pepohonan melalui celah tangkai dan daun pepohonan. Pantulan cahaya membuat gua yang ditempati Qin San dan 2 saudara Chia juga mulai sedikit terang tanpa pencahayaan dari api. Gua itu memang tidak terlalu dalam, mungkin hanya sekitar 20 meter. Di kawasan luar hutan Gunung Wuji, memang cukup sulit mendapatkan gua besar yang dalam. Berbeda di wilayah tengah hutan Gunung Wuji, Chia Lao dan Chia Lai akhirnya selesai memulihkan kekuatannya. Meskipun belum dapat mengembalikan kekuatan puncaknya, setidaknya, kekuatan mereka saat ini bisa digunakan untuk melindungi diri. Beberapa luka kecil juga masih terlihat, namun bagi kultivator itu bukan jadi masalah. Mereka belum meninggalkan gua itu. Duo keluarga Chia menunggu Qin San membuka matanya. Apakah dia berkultivasi? Bukankah akar spiritualnya sudah dihancurkan? Mungkin dia hanya berusaha berkultivasi tanpa akar spiritual. Tapi hal itu mustahil dilakukan.
Aku juga tidak merasakan aura energi dari tubuhnya, pikir Chia Lao. Tak berselang lama, Qin San mulai membuka matanya. Setelah menjalankan kultivasi Kaisar Langit semalaman, dia sebenarnya merasakan jika sedikit lagi, dia dapat menerobos ke alam pengumpulan Qi tingkat 9. Namun karena saat ini ada Chia Lao dan Chia Lai di dalam gua, Qin San sengaja menekan terobosannya. Dia tidak ingin lengah. Dia sama sekali tidak khawatir rahasianya yang kembali ke jalur kultivasi diketahui. Namun dia belum dapat mempercayai sepenuhnya dua orang tersebut. Saudara Qin, kamu juga sudah selesai. Kami ingin melanjutkan mencari batu spiritual bermantra. Apakah kamu ingin ikut bersama kami? Tanya Chia Lao. Tidak, terima kasih. Kalian berdua bisa melanjutkan pencarian batu spiritual bermantra. Aku ingin mencari kelompok keluarga Qin yang lain, kata Qin San. Chia Lao dan Chia Lai akhirnya meninggalkan gua setelah berbasa-basi dan berterima kasih ke Qin San. Setidaknya Qin San sudah memberikan mereka beberapa potong daging hewan buas, serta mengizinkan mereka tinggal di gua yang lebih duluan ditempati Qin San. Melihat dua keluarga Chia sudah pergi, Qin San mulai mengedarkan indera spiritual dan energinya. Dia memasang pembatas di dalam gua. Qin San ingin menerobos sekarang. Dia kembali menutup matanya, menjalankan teknik kultivasi Kaisar Langit. Aliran energi masuk melalui meridian menuju dantian. Energi di dantiannya mulai bergejolak. Pil energi berwarna emas juga bergetar. Butiran keringat menetes di dahinya. Setelah 1 jam berusaha, Qin San akhirnya merasakan retakan di penghalang alam kultivasinya. Terobos, gumamnya. Duar. Pil energi berwarna emas di dantiannya pecah, energi dengan berbagai warna menyebar di pusat energinya. Pagoda 9 tingkat di dantiannya seperti tidak terpengaruh. Meski samar, pagoda itu tetap berdiri kokoh. Energi dari berbagai arah kembali mengalir masuk melalui meridian. Energi-energi itu kembali membentuk pil energi emas. Warnanya bercahaya. Diameternya juga mulai lebih besar dari sebelumnya. Besarnya kira-kira sebesar biji kopi. Qin San berhasil menerobos ke alam pengumpulan Qi tingkat 9 awal. Selain itu, kekuatan jiwanya juga sudah mencapai alam pengumpulan Qi tingkat 9 puncak. Dalam 2 bulan ini alam kultivasi Qin San sudah menanjak hingga 9 tingkatan. Setelah akar spiritualnya direbut putra mahkota kerajaan Ying Fengshu, Qin San memulai kembali alam kultivasinya dari awal. Akhirnya mencapai alam pengumpulan Qi tingkat 9 awal. Semoga, setelah 1 bulan di dalam hutan ini, setidaknya aku bisa mencapai tingkat 9 puncak atau bahkan prajurit surgawi tingkat 1 awal, pikirnya. Qin San melebarkan matanya. Tatapannya tertuju ke ujung gua. Dia ingin mencoba kekuatan alam pengumpulan Qi tingkat 9 awal miliknya. Duar. Qin San mengayunkan tinjunya 2 kali berturut-turut. Gua bergetar, asap dan debu beterbangan menutupi seluruh gua. Langit-langit gua bahkan seakan roboh. Lubang besar terlihat di ujung gua akibat tinju Qin San. Gua yang awalnya hanya memiliki kedalaman 20 meter kini bertambah 20 meter lagi. Lumayan. Dengan kekuatan ini, aku bahkan yakin tidak ada prajurit surgawi yang bisa melukaiku, pikirnya. Setelah mengukur kekuatannya, Qin San kembali mengambil posisi duduk bersila. Dia tidak terburu-buru meninggalkan gua itu. Setelah berhasil menerobos alam pengumpulan Qi tingkat 9 awal, Qin San ingin menstabilkan pondasi kultivasinya di tingkat 9. Salah satu yang mempengaruhi kemampuan kultivator dalam bertarung adalah pondasi kultivasinya di tiap tingkatan. Mereka yang berhasil membangun pondasinya dengan baik sejak awal, akan lebih mudah menerobos alam baru ketimbang kultivator yang awalnya hanya mengejar terobosan, tanpa menstabilkan pondasinya tiap kali menerobos. Qin San kembali menjalankan teknik kultivasi Kaisar Langit miliknya. Energi dengan berbagai warna elemen mulai diserap melalui meridiannya. Jika seorang alam elemen melihat kecepatan penyerapan energi Qin San, maka dipastikan akan syok. Kecepatan dalam menyerap dan memurnikan energi yang berbeda-beda warna memang sangat mencengangkan.
Bahkan kultivator alam elemen akan kesulitan menandinginya. Hal itu tentu dipengaruhi oleh teknik kultivasi Kaisar Langit yang dijalankan serta adanya akar spiritual tingkat Kaisar di tubuhnya. Ditambah lagi pil energi emas dan pagoda di dantiannya. Siang dan malam terus berganti. Dalam 5 hari, Qin San hanya membuka matanya 2 kali dan mengisi perutnya dengan daging beruang hitam yang telah dipanggang. Dia sama sekali tidak terganggu dengan aktivitas pertarungan Gunung Wuji. Qin San bahkan tidak takut tidak mendapatkan batu spiritual bermantra. Qin San yakin batu spiritual bermantra akan mendatanginya sendiri melalui keluarga Wang, keluarga Kwon dan cabang keluarga Yun. Matahari mulai muncul kembali memancarkan cahayanya. Daun pepohonan bergoyang. Qin San membuka matanya yang makin cerah. Ketenangan di wajahnya juga semakin terlihat. Peningkatan alam kultivasinya membuat aura di tubuhnya semakin pekat. Bahkan aura seperti itu akan sulit ditemukan pada prajurit surgawi tingkat 9 puncak. Lumayan, pondasiku sekarang sudah stabil di alam pengumpulan Ki tingkat 9 awal. Kekuatanku bahkan mungkin bisa menyaingi prajurit surgawi tingkat 9, pikirnya. Keyakinannya itu tidak salah. Kekuatan tinju yang diperlihatkan saat menambah kedalaman gua sepanjang 20 meter adalah buktinya. Kekuatan yang ditunjukkan itu bahkan mungkin sulit dilakukan oleh prajurit surgawi tingkat 9 puncak. Sayangnya, saat pertarungan Gunung Wuji ini, Qin San sepertinya akan kesulitan mendapatkan lawan untuk menguji kemampuannya yang sebenarnya. Dia mulai menggerakkan tubuhnya berjalan keluar gua. Setelah 6 hari berdiam diri di dalam gua, sudah saatnya menemui lawan dan kawan. Di antara pepohonan besar, 2 kelompok terlihat kembali berselisih. Mereka semua dari keluarga Qin. Sayangnya, setelah memasuki hutan Gunung Wuji, kelompok itu terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama dipimpin Qin Tian bersama Qin Siyun. Mereka adalah kelompok yang ingin mencelakai Qin San bersama 3 keluarga lainnya. Ada 8 pemuda keluarga Qin yang menyatu di kelompok ini. Kelompok kedua dipimpin Qin Xiaotian, yang bermaksud ingin melindungi Qin San. Namun kelompok itu hanya berjumlah 5 orang. Sementara kelompok ketiga yang berisi 6 pemuda adalah kelompok yang hanya ingin ikut dalam pertarungan Gunung Wuji. Saat ini kelompok Qin Xiaotian sedang dikepung oleh kelompok Qin Tian. Qin Tian, apa maksudmu melakukan ini? Apakah kalian ingin memberontak? Kata Xiaotian. Kini Xiaotian bersama 4 orang lainnya sudah terluka setelah mendapat serangan diam-diam dari 8 orang kelompok Qin Tian. Sementara 6 orang lainnya bimbang ingin memihak ke siapa. Saat kelompok Qin Xiaotian diserang, 6 orang itu hanya diam menyaksikan. Mereka tidak tahu bersikap. Huf, Xiaotian, aku tahu kamu tidak bodoh. Aku akan memberimu kesempatan terakhir bersama yang lain. Ikuti aku, maka kalian semua akan selamat, atau tetap berdiri di sisi Qin San tapi mati, pekik Qin Tian sambil tersenyum jahat. Saat ini, dia merasa di atas angin. Setelah membuat Qin Xiaotian bersama 4 orang lainnya terluka, dia yakin bisa mengendalikan keadaan. Para utusan keluarga Qin ini sebelumnya berkumpul di satu tempat setelah saling mencari selama 4 hari di dalam kawasan luar hutan Gunung Wuji. Dari 20 orang yang ikut mewakili keluarga Qin di pertarungan Gunung Wuji, hanya Qin San yang belum ditemukan. Selama kurang dari 2 pekan di dalam hutan, mereka sudah mengumpulkan 10 batu spiritual bermantra. Kekuatan anggota keluarga Qin memang tidak bisa diremehkan. Meskipun keluarga Qin memutuskan pemimpin di pertarungan ini adalah Qin Tian. Namun 2 peserta lainnya sebenarnya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi yang sudah berada di alam prajurit surgawi tingkat 1, namun usianya sudah 24 tahun. Seorang berada di kelompok Qin Tian dan seorang lainnya berada di kelompok netral. Saat memasuki area di luar formasi batu pemancar, kelompok Qin Tian langsung menyerang Qin Xiaotian bersama yang lainnya. Mereka dengan sabar menunggu kesempatan selama 2 hari ini. Saat memasuki area di luar formasi batu pemancar, barulah Qin Tian dan yang lainnya melancarkan aksinya.
Saat Qin Xiaotian bersama 4 lainnya lengah barulah mereka memulai aksinya. Biarpun aku harus mati, aku tidak akan tunduk padamu. Manusia kotor sepertimu hanya bermimpi menjadi pemimpin keluarga Qin, jangan harap, kata Qin Xiaotian. Mereka berlima sudah bertekad untuk melindungi Qin San meskipun harus mengorbankan nyawa mereka. Aku mengira kalian orang-orang pintar, ternyata aku salah. Sekarang aku ingin tahu, kalian mau berdiri di pihak mana, kata Qin Xiaotian sambil melirik ke 6 orang yang selama ini bersikap netral. Qin Yang, pemimpin kelompok itu, yang tingkat kultivasinya berada di alam prajurit surgawi tingkat 1. Terdiam mendengar pertanyaan Qin Xiaotian. Dia sebenarnya tidak takut pada Qin Tian, namun satu orang di kelompoknya yang juga berada di alam prajurit surgawi tingkat 1. Bahkan Qin Yang masih kalah dalam tingkatan alam kecil. Prajurit surgawi di kelompok Qin Tian sudah berada di prajurit surgawi tingkat 1 puncak. Sementara dia baru berada di alam prajurit surgawi tingkat 1 awal. Setelah berpikir, Qin Yang akhirnya memutuskan berpihak ke Qin Tian. Saudara-saudara, setelah aku memikirkan tentang masa depan keluarga Qin, sebaiknya memang Qin San disingkirkan saja. Selain hanya sampah, dia sudah membuat banyak masalah untuk keluarga Qin, kata Qin Yang sambil menatap 5 orang lainnya. Melihat Qin Yang sudah menentukan sikap, 5 orang lainnya akhirnya mengikuti pilihan memihak ke Qin Tian. Dasar pengkhianat, kalian semua akan menerima ganjarannya, kata Qin Xiaotian dengan marah. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Naluri manusia selalu ingin menyelamatkan diri. Kebanyakan dari mereka juga memiliki kebiasaan berpihak ke mayoritas. Dia mencabut pedangnya dan bersiap untuk bertarung. 4 orang lainnya juga sudah bersiap mengorbankan diri. 2 kelompok yang tidak berimbang kini berhadap-hadapan, 14 melawan 5 orang. Jangankan kalah jumlah, dari kekuatan, 5 orang itu juga kalah jauh. Di kelompok yang berisi 14 orang, 2 orang diantaranya berada di alam prajurit surgawi tingkat 1. Sementara di sisi Qin Xiaotian, dialah yang terkuat di alam pengumpulan Qi tingkat 8 puncak. 4 lainnya hanya berada di alam pengumpulan Qi tingkat 6 dan tingkat 5. Melihat reaksi kelima orang itu, Qin Tian mencibir. Kalian lebih memilih mati demi sampah itu. Bagus sekali, kata Qin Tian dengan marah. Sebenarnya dia lebih suka Qin Xiaotian dan 4 lainnya menyerah dan mengikuti pengaturannya, ketimbang mati membela Qin San. Dia tidak habis pikir, kenapa orang-orang itu masih setia pada keturunan langsung Patriark Qin, saat yang bersangkutan sudah tidak bisa melindungi mereka. Kamu dengan pikiran picik dan otak kecilmu tidak akan mengerti arti dari kesetiaan dalam keluarga. Tidak usah terlalu banyak omong kosong, kalau mau menyerang. Ayo lakukan, kata Qin Xiaotian dengan raut wajah mengejek. Sebelum mati, dia ingin meninggalkan kesan tidak takut mati pada Qin Tian. Bunuh mereka, buat mayatnya bahkan tak dapat dikenali, perintah Qin Tian. Qin Yang yang belakangan baru bergabung maju duluan. Biar aku saja, membunuh mereka yang lemah aku saja sudah cukup, katanya sambil maju selangkah. Dia ingin membuktikan dirinya ke Qin Tian setelah bergabung. Angin berhembus, sebuah tinju besar dengan kekuatan dahsyat menyapu pepohonan. Debu beterbangan menutupi area yang luas. Setiap benda yang dilewati tinju itu akan ikut tersapu. Dedaunan berguguran dan beterbangan di sekitar tinju. Bayangan tinju besar yang mengandung energi prajurit surgawi melaju menuju 5 orang yang bersiap menyambut tinju itu. Bayangan tinju itu adalah serangan Qin Yang. Melihat datangnya serangan itu, Qin Xiaotian bersama 4 lainnya tak menampakkan raut wajah ketakutan. Ayo saudara-saudaraku, kerahkan semua kekuatanmu. Kalaupun harus mati, kita akan mati secara mulia, pekik Qin Xiaotian. Mereka berlima akhirnya melepaskan pukulan dengan teknik terkuat masing-masing. Qin Xiaotian memegang erat gagang pedangnya. Dia mengayunkan pedangnya ke depan menghasilkan energi pedang yang melaju menyambut bayangan tinju Qin Yang. 4 lainnya juga melayangkan tinjunya ke depan.
Keempatnya mengeluarkan bayangan tinju dengan teknik yang berbeda. Melihat kelima orang itu mengeluarkan teknik terbaik mereka, Qin Yang hanya menyeringai meremehkan. Menurutnya, biarpun masih ada 5 lagi tambahan kultivator di alam pengumpulan Qi tingkat 8 puncak yang mengeluarkan teknik terbaiknya, belum dapat menghalau bayangan tinjunya. Bayangan besar tinju milik Qin Yang mengandung energi yang menakutkan terus melaju. Dari sisi yang berlawanan, energi pedang bersama bayangan tinju melayang siap berbenturan dengan bayangan tinju besar. Duar, duar. Benturan dua kekuatan yang tidak berimbang itu menghasilkan ledakan 100 meter persegi. Di sekitar area ledakan tersapu bersih. Debu beterbangan menutupi area itu. Dari balik debu yang menghalangi pandangan, bayangan tinju besar terlihat masih utuh. Sementara energi pedang bersama 4 bayangan tinju seperti tertelan bumi. Layaknya kertas yang bertemu api. Qin Xiaotian bersama 4 lainnya sudah memperkirakan hal itu. Namun yang tidak mereka duga, dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, mereka bahkan tidak bisa melemahkan sedikit pun bayangan tinju milik Qin Yang. Apa kalian mengira kekuatan kalian mampu menghadapi kekuatan prajurit surgawi sepertiku? Cibir Qin Yang dengan dagu terangkat. Bayangan tinju besar itu semakin mendekat. Kelima orang menutup matanya, mereka sudah siap menyambut kematian. Maafkan kami saudara Qin San, kami tidak bisa membantumu lagi, gumam Qin Xiaotian. Satu-satunya penyesalannya adalah masih terlalu lemah sehingga tidak mampu menuntaskan tugas yang diberikan kakeknya, penatua ketiga keluarga Qin. 100 meter, 50 meter, 20 meter. Bayangan tinju itu semakin dekat. Duar, duar. Ledakan besar kembali terjadi. 5 orang yang sudah pasrah terlempar akibat dampak dari ledakan itu. Debu kembali beterbangan menutupi area ledakan. Dampaknya bahkan mungkin bisa dirasakan di radius 10 km persegi. Pepohonan di sekitar ledakan ikut tumbang. Situasinya benar-benar berantakan. Kelompok Qin Tian terpaku di tempat. Mereka tidak menyangka ada yang meledakkan bayangan tinju Qin Yang. Dari balik debu, sesosok pemuda dengan jubah putih berjalan keluar. Jubahnya melambai tertiup angin. Wajahnya tampan dengan raut tegas, melambangkan keanggunan dan keberanian. Pandangan matanya tajam, alisnya berkerut menekan amarahnya. Langkahnya menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Pakaiannya masih utuh tanpa cacat sedikit pun. Dia adalah Qin San. Lancang. Siapa yang berani mencampuri urusan keluarga Qin? Teriak Qin Tian yang belum terlalu jelas melihat wajah Qin San. Apakah kamu berhak mewakili seluruh keluarga Qin? Suaranya menggelegar menandakan amarah yang besar. Wajahnya kini nampak jelas terlihat. Meskipun pakaiannya dikotori oleh debu, namun ledakan tadi bahkan tidak merusak sedikit pun pakaian yang digunakannya. Dia terus berjalan mendekati Qin Xiaotian dan yang lainnya dengan posisi tegap dan tangan di belakang punggung. Terima kasih, kalian bisa memulihkan diri. Sisanya biar aku yang tangani, katanya singkat. Dia memutar badannya dan menatap 14 orang di depannya dengan tajam. Qin San tahu, 14 orang ini sudah tidak bisa dimaafkan. Qin San kini sangat marah. Dia tidak bisa mentolerir sikap 14 orang itu yang ingin membunuh anggota keluarga sendiri. Hari ini, aku Qin San akan membersihkan keluarga Qin dari pengkhianat dan orang-orang yang tidak tahu diri seperti kalian, kata Qin San dengan wajah merah dan tatapan mematikan. Sejak kembali berkultivasi setelah akar spiritualnya direbut putra mahkota kerajaan Ying, ini adalah yang pertama kali Qin San merasakan amarah yang mendalam. Jika 14 orang ini hanya menargetkan dirinya, mungkin Qin San tidak akan semarah ini. Namun mereka juga menargetkan orang-orang di sekitarnya. Qin Xiaotian dan 4 lainnya termangu. Mereka tidak menyangka Qin San memiliki kekuatan tubuh yang begitu kuat, yang bisa menahan serangan seorang prajurit surgawi tingkat 1 awal. Mereka yang menjadi sasaran sebelumnya bisa merasakan dengan jelas kekuatan yang terkandung di tinju bayangan milik Qin Yang. Sementara Qin Tian yang sebelumnya terpaku di tempat, kini mulai menyeringai. Dia juga sebenarnya tidak menduga Qin San akan muncul di waktu seperti ini.
Namun dia bahkan tidak memikirkannya. Qin Tian tahu, Qin San sedang mengembangkan kekuatan tubuhnya karena tidak bisa lagi berkultivasi. Menurutnya, Qin San selamat dari pukulan Qin Yang karena bayangan tinju itu sudah dilemahkan oleh 5 orang sebelumnya. Di sisi lain, Qin Yang masih terpaku di tempat. Dia sendiri sangat memahami kekuatan dari bayangan tinjunya. Dia tidak bisa menemukan alasan Qin San bisa menghalau pukulannya. Apa kekuatan tubuhnya sekuat itu, pikirnya. Sementara 12 rekannya yang lain, memiliki pikiran yang sama dengan Qin Tian. Sebagai keluarga Qin, mereka menyaksikan langsung akar spiritual Qin San direbut putra mahkota kerajaan Ying. Pikiran mereka tidak sepenuhnya salah. Qin San menghalau bayangan tinju Qin yang memang hanya menggunakan kekuatan tubuhnya. Namun mereka tidak tahu jika kekuatan bayangan tinju itu sama sekali tidak melemah, setelah berbenturan dengan energi pedang dan bayangan tinju Qin Xiaotian dan lainnya. Melihat Qin San yang hanya diam, Qin Tian dan 12 orang lainnya merasa sudah menebak dengan benar. Hanya Qin yang tidak sepemikiran. Dia tahu persis kekuatan tinju yang ia lepaskan. Bagus juga dia muncul di sini, jadi bisa sekalian kita bereskan. Tapi jangan dibunuh, buat saja dia cacat kemudian serahkan ke koalisi keluarga Wang, keluarga Kwon dan cabang keluarga Yun, ucap Qin Siyun. Saudara Tian, jangan meremehkan dia. Aku merasa kekuatannya tidak sesederhana yang kalian pikirkan, bantah Qin Yang. Setelah mencari penyebab Qin San bisa menahan pukulannya, dia tidak bisa memikirkan alasan apapun, kecuali Qin San memang memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan bayangan tinjunya. Qin Tian tidak senang mendengar ucapan Qin Yang. Menurutnya, Qin Yang terlalu memandang tinggi Qin San. Kalaupun dia memang memiliki kekuatan tubuh yang kuat, memangnya kenapa? Di antara kita ada 2 prajurit surgawi, 2 orang pengumpulan ki tingkat puncak ditambah kekuatan lainnya. Ucapnya marah. Dia tidak percaya Qin San yang hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya bisa mengalahkan mereka semua. Aku tidak tahu, keberuntungan apa yang kamu dapatkan sehingga bisa mengembangkan kekuatan tubuh. Tapi hari ini, kamu ditakdirkan untuk tetap menjadi sampah, kata Qin Tian dengan ekspresi wajah menakutkan. Qin San tidak merespon setiap perkataan Qin Tian. Dia tidak ingin beromong kosong. Dengan para pengkhianat itu, Qin San dengan postur tubuh sempurnanya masih tidak bergerak dari posisinya semula. Dia berdiri kokoh melindungi Qin Xiaotian dan yang lainnya di belakang. Qin Xiaotian dan yang lainnya melihat punggung Qin San dengan tatapan tidak percaya. Mereka yang awalnya mengikuti pertarungan Gunung Wuji dengan misi menjadi pelindung Qin San malah kini dalam situasi terbalik. Melihat tatapan dan raut wajah Qin San yang tidak berubah dan tanpa rasa takut, membuat Qin Tian semakin marah. Namun, tak berselang lama mereka semua merasakan aura membunuh yang pekat. Melihat Qin San yang berdiri di depan mereka seperti melihat naga yang sedang menatap mangsanya. Apa ini? Kenapa aku merasakan ketakutan dalam jiwaku dipandang olehnya? Pikir kultivator prajurit surgawi tingkat 1 puncak di kelompok Qin Tian. Qin San kini meledakkan kekuatan spiritual alam pengumpulan ki tingkat 9 awal. Dia sudah tersulut amarah. Qin San bahkan tidak berpikir lagi untuk menyembunyikan kekuatannya. Dia ingin, sebelum mati, para pengkhianat keluarga Qin ini tahu dirinya yang sebenarnya. Apa ini? Sejak kapan dia bisa kembali berkultivasi? Apakah orang yang sudah kehilangan akar spiritual bisa kembali ke jalur kultivasi? Apakah Patriark diam-diam sudah menemukan material langka untuk menumbuhkan akar spiritual baru untuknya? Kalaupun iya, tapi kenapa alam kultivasinya bisa meningkat secepat ini? Para orang-orang di kelompok Qin Tian dibuat menganga tak percaya, setelah Qin San melepaskan kekuatan alam pengumpulan ki tingkat 9 awal. Pantas saja dia bisa menahan pukulanku. Ternyata dia sudah kembali ke jalur kultivasi dan sudah berada di alam pengumpulan ki tingkat 9 awal. Dengan alam kultivasinya ditambah kekuatan tubuhnya seperti yang dikabarkan, dia memang sanggup menahan pukulanku, pikir Qin Yang. Raut marah Qin San saat ini sangat menakutkan.
Dia menatap tiap anggota keluarga Qin yang berkhianat itu. Tatapannya tajam, seperti akan menusuk jiwa musuhnya. Tubuhnya mengeluarkan aura membunuh yang besar. Qin Tian, Qin Yang dan lainnya bahkan bergidik ngeri merasakan aura dari tubuh Qin San. Saat ini, mereka seperti berhadapan dengan dewa kematian. Selama hidup mereka, rasa ngeri seperti ini baru mereka rasakan. Perasaan apa ini? Gumam Qin Tian. Kini dia tak ingin meremehkan Qin San setelah merasakan aura membunuh yang pekat dari aura yang dikeluarkan Qin San. Persetan, hanya alam pengumpulan Ki tingkat 9 awal berani bersikap sombong, pekik kultivator alam prajurit surgawi tingkat 1 puncak di kubu Qin Tian. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan, ia mencurahkan seluruh kekuatannya dan ingin menghancurkan Qin San dengan sekali serangan. Pukulan elang langit, gumamnya sambil mengayunkan tinjunya ke depan. Swus, wus. Tinju itu menghasilkan energi besar berbentuk elang raksasa. Elang raksasa itu membentangkan sayapnya yang menutupi wilayah luas yang dilaluinya. Energi pukulan berbentuk elang raksasa itu menukik menuju Qin San. Suara berdesir bahkan bisa didengarkan saat elang itu bergerak. Qin San menyipitkan matanya. Melihat energi besar berbentuk elang raksasa itu mendekat, dia mengibaskan tangannya ke depan dengan santainya. Duar, duar. Ledakan yang lebih besar dari sebelumnya dihasilkan dari benturan itu. Debu beterbangan memenuhi langit. Pohon-pohon yang menjulang tinggi kini rata dengan tanah. Sepersekian detik selanjutnya, sosok pemuda berjubah putih melesat keluar dari area ledakan. Tinjunya mengepal dan melangkahkan kakinya ke arah kultivator prajurit surgawi tingkat 1 puncak. Gerakannya sangat cepat. Mata Qin Tian dan yang lainnya bahkan tidak bisa menangkap gerakannya. Gawat, aku sungguh gegabah, pikir pengikut Qin Tian yang di alam prajurit surgawi tingkat 1 puncak itu. Namun sebelum sempat mundur, tiba-tiba aura kematian menyelimuti dirinya. Sosok pemuda berjubah putih sudah mengayunkan tinju ke arahnya. Dia hanya bisa memaksimalkan energi di dantiannya untuk membentuk pertahanan. Kecepatan yang ditunjukkan Qin San bahkan membuatnya tidak sempat berpikir untuk melawan balik. Kini dia hanya berharap pertahanannya tidak bisa ditembus. Duar. Namun, dia sungguh memandang tinggi kekuatan pertahanannya. Bagi Qin San, pertahanan prajurit surgawi tingkat 1 puncak tidak ada apa-apanya di depannya. Kabut darah langsung menyebar, prajurit surgawi itu tewas tanpa adanya tubuh yang tersisa. Hanya dengan satu pukulan. Ya, hanya dengan satu pukulan. Tidak berhenti, Qin San tiba-tiba menghilang dan muncul 20 meter jauhnya dari posisinya semula. Langkah dewa, Qin San sedang mempraktikkan teknik langkah dewa miliknya. Sekali melangkah, dia akan berpindah sejauh 20 meter. Wajah panik kini terlihat dari 13 orang tersisa, termasuk Qin Tian. Dia tidak menyangka Qin San ternyata memiliki kekuatan dan keterampilan bertarung yang begitu menakutkan. Selain kuat, dia juga begitu kejam. Caranya menghilangkan musuh, layaknya monster-monster tua di dunia bawah. Melihat raut muka seluruh pengikutnya yang dipenuhi ketakutan, hati Qin Tian kini dipenuhi keraguan. Kini dia sadar, selama ini ternyata dia bersama kakek dan ayahnya serta penatua kelima dan kelompoknya yang lain, telah dibodohi oleh Qin San. Orang yang mereka anggap sampah menyembunyikan kekuatannya terlalu dalam. Jangankan musuh, kawan pun tidak tahu. Qin Tian yakin akan hal itu. Setelah melihat ekspresi kaget, bingung bercampur kagum dari wajah Qin Xiaotian dan 4 orang lainnya. Belum sempat sadar dari lamunannya, 2 ledakan kembali terjadi tak jauh dari posisinya berdiri. Qin San kini bagaikan dewa pencabut nyawa. Kemanapun dia bergerak, 1 nyawa bahkan lebih akan melayang. Mereka bahkan tidak sempat mengeluh, tiba-tiba berubah menjadi kabut darah. Wajah Qin Tian bersama 10 orang lainnya pucat pasi. 6 orang yang awalnya berdiri di posisi netral termasuk Qin Yang kini menyesali keputusannya. Mereka menyalahkan Qin Yang yang menyeret mereka dalam situasi berbahaya seperti saat ini. Sialan, tahu begini, tadi aku harusnya membantu Qin Xiaotian, pikir Qin Yang. Tuan muda, aku menyes.
Sebelum kalimatnya selesai diucapkan, salah satu anggota kelompok Qin Tian yang awalnya di posisi netral kini kembali dibuat menjadi kabut darah. Niat membunuh Qin San bahkan sama sekali tidak melemah setelah berhasil melenyapkan 4 orang. Dia tidak ingin meninggalkan duri dalam daging. Jika diampuni, suatu saat mereka akan kembali berbalik melawannya. Sekali menjadi musuh, maka selamanya akan menjadi musuh. Qin San tidak ingin berkompromi. Dia akan berhati lembut pada orang-orang terdekatnya. Namun saat berhadapan dengan musuhnya, dia akan berubah menjadi lawan yang kejam. Setelah melihat 4 orang yang sudah terbunuh dalam sekejap, Qin Tian bersama yang lainnya kehilangan keberanian untuk melawan. Kurang dari 1 menit, mereka sudah kehilangan 4 anggota. Jangankan mereka yang hanya berada di alam pengumpulan Qi, seorang prajurit surgawi tingkat 1 puncak bahkan tewas dalam 1 pukulan. Tanpa berpikir panjang, Qin Yang tiba-tiba berbalik ingin melarikan diri. Namun dengan teknik langkah dewa yang dikuasai Qin San saat ini, upayanya akan sia-sia. Karena sudah di sini, jangan harap bisa pergi, cibir Qin San yang tiba-tiba hilang dan dalam sekejap muncul di depan Qin Yang. Melihat hal itu, raut wajah Qin Yang kelihatan sangat jelek. Dia kini tahu, tak akan bisa melarikan diri dari Qin San. Tahu akan hal itu, Qin Yang menggigit lidahnya dan membakar esensi darahnya. Ini adalah upaya terakhirnya dan berharap bisa mengimbangi kekuatan Qin San. Qin Yang yang membakar esensi darahnya hanya bisa meningkatkan kekuatannya paling tinggi ke alam prajurit surgawi tingkat 1 puncak dari alam prajurit surgawi tingkat 1 awal. Matilah kau, teriakan Qin San kembali menggelagar disertai dengan pukulan yang mengarah ke Qin Yang. Melihat hal itu Qin Yang juga melemparkan pukulan terkuatnya. Sayangnya usahanya sia-sia. Sama dengan yang lainnya, dia juga tidak sempat menjerit dan berubah menjadi kabut darah. Kekuatannya bahkan sama sekali tidak dapat mengimbangi Qin San. Setelah menghabisi prajurit surgawi yang terakhir, Qin San menghentikan langkahnya. Sorot matanya menatap tajam Qin Tian dan 8 orang lainnya. Dia ingin menanamkan rasa takut dan menyiksa jiwa mereka sebelum melenyapkannya. Aku tidak menyangka Qin San menyembunyikan kekuatannya sedalam ini. Pantas saja Patriark begitu tenang saat melihat Qin San melangkahkan kakinya memasuki formasi pertarungan Gunung Wuji, pikir Qin Xiaotian yang dari awal memperhatikan kekejaman Qin San memperlakukan lawan. Pikiran yang sama juga terlintas dari 4 orang lainnya. Di sisi Qin Tian dan Qin Xiyun, nafas mereka kini mulai tidak beraturan. Kekejaman yang ditunjukkan Qin San membuat hati dan jiwa mereka bergetar ketakutan. Tubuh mereka seperti tertimpa gunung. Bahkan untuk menggerakkan kaki pun sangat berat. Kini mereka sepertinya hanya berharap pengampunan Qin San. Qin Tian bahkan sudah tidak memikirkan cara melawan dan melarikan diri. Dia memilih berpikir bagaimana bisa meredakan amarah Qin San dan mendapatkan pengampunan darinya. Dia masih sangat muda. Tahun ini baru berusia 18 tahun. Perjalanan kultivasinya masih sangat panjang. Wajah sombong yang diperlihatkan tadi, sudah tidak ada lagi. Tergantikan dengan wajah bingung, takut, ngeri, marah dan terhina. Semuanya bercampur aduk, membuat wajahnya sangat tidak enak dipandang. Sekarang, dia mengerti di dunia ini tidak ada hal yang tidak mungkin. Bahkan seseorang yang kehilangan akar spiritual ternyata masih bisa tumbuh lebih kuat. Gedebuk, dia menekuk lututnya, kemudian berlutut dengan wajah yang menyedihkan. Melihat pemimpin mereka yang sudah berlutut, Qin Xiyun bersama yang lain juga sudah tidak menahan diri untuk berlutut. Wajah garang, menindas dan menyepelekan yang mereka perlihatkan sebelumnya kini telah menghilang. Tak ada lagi yang tersisa, selain rasa takut dan keinginan untuk tetap hidup. Berlutut dan meminta pengampunan adalah satu-satunya jalan bagi mereka untuk menyelamatkan diri. Persetan dengan harga diri, nyawa lebih penting. Qin San, Tuan Muda, kami mengaku bersalah. Tolong ampuni kami. Kedepannya kami akan setia dan tidak akan pernah melakukan hal tercela seperti ini, kata Qin Tian dengan mata memerah dan suara bergetar.
bersambung. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.